Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat, pemirsa Sil TV di mana saja berada, hafizakumullah taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang Ahad pada hari ini 21 September 2025 28 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, taufik dan karunia Allah, kita dapat kembali dalam kajian ilmiah kita dalam bahasan tajdidul iman, bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu memperbaiki diri kita, menambah iman kita dan memperkokoh iman kita. Buah karya dari Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah taala. Dua penjelasan telah berlalu, kita sampaikan tentang hal yang paling penting atau perkara yang paling penting dari pendorong utama dalam mengokohkan iman dan selalu memperbaharui iman kita. Pertama adalah mempelajari ilmu syar'i. Kemudian bagian yang paling penting dari ilmu syar'i, yaitu yang kedua poinnya, mengetahui atau belajar tauhid asma wa sifat. Mengetahui nama-nama Allah yang maha baik dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Adapun poin yang berikutnya, berkata Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah taala, dan tentunya juga masuk dari bahagian poin yang pertama, yaitu menuntut ilmu syar'i, dan termasuk yang paling penting dalam menumbuhkan iman, dalam memberikan semangat kepada kita untuk semangat beribadah, tidak futur. Ya, bisa jadi kalau ada yang bertanya, saya futur, bagaimana kiat-kiat untuk bangkit, ya, agar semangat kembali di dalam beribadah, ya, di dalam dakwah memperjuangkan agama ini, di dalam menyampaikan al-haq, kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Di antaranya adalah at-ta'ammul fi siratin nabiyyi al-karimi sallallahu alaihi wasallam. At-ta'ammul, bahasa yang lain di dalam bahasa Arab, kalau seandainya kita memperdalam makna, memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, digunakan bahasa tadabbur. At-ta'ammul memperdalam, mempertajam akal dan pikiran kita, ya, mendalaminya di dalam melihat dan memperhatikan, dan tentunya tujuannya adalah
untuk menjadikan suri tauladan bagi kita, yaitu sirah Nabi yang mulia Al-Karim sallallahu alaihi wasallam, biografi kehidupan beliau. Dan sudah pasti wahai kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Sil TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling bertakwa, bahkan yang terbaik, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khataman Nabiyyin, penghulu dari seluruh para nabi dan rasul, penutup dari seluruh nabi, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya, dan beliau adalah orang yang paling bertakwa. Ya sudah pasti dia adalah orang yang paling tinggi imannya, paling kuat imannya, paling kokoh imannya. Maka tentunya kita akan berkaca dengan sesuatu yang sudah ada dari kepribadian seorang manusia juga seperti kita. Tetapi bedanya dia adalah utusan Allah. Dan dia menjadi suri tauladan bagi kita dalam kehidupannya, di dalam perjalanan hidupnya. Dalam rangka kita juga ingin berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki iman kita, mempertahankan iman kita, mengokohkan iman kita, apalagi dalam keadaan yang sulit, dalam ujian-ujian yang berat yang itu dialami oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah beliau. Di awal dakwah, di pertengahan hidup beliau, bahkan di akhir. Bahkan tidak lepas kita mengetahui di dalam hadis yang beliau menjawab pertanyaan para sahabat, ayyun nasi asyaddu bala'an ya Rasulullah. Manusia manakah yang paling keras, yang paling berat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-anbiya tsumma al-amsal fal amsal. Para nabi dan seluruh para nabi, kemudian yang mengikuti langkah mereka. Ya, yang mengikuti langkah mereka dengan baik. Dan mereka selalu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena juga kita mengetahui sudah pasti bahwa seluruh para nabi dan rasul menempati surga Firdaus al-A'la yang paling tinggi. Yang sudah pasti Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam berada di dalamnya. Bahkan beliau masuk pertama sekali ke dalam surga sebelum para nabi dan rasul, apalagi manusia biasa. Dan sudah pasti juga kita mengatakan bahwa faktor yang terbesar seorang masuk ke dalam surga adalah tauhid. Dan tauhid berhubungan erat dengan masalah keimanan. Ya, dan oleh sebab itu tentunya belajar biografi kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sirah yang terbaik di sepanjang masa. Bahkan di waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan Nabi Adam dan telah turun ke bumi dan lahir anak keturunan-keturunannya sampai hari kiamat. Dan bukan kisah fiktif, kisah nyata. Bahkan kita membaca di dalam surat Al-Quran banyaknya kisah para nabi dan rasul. Bahkan juga Nabi SAW menceritakannya. Dan kita akan bisa melihat, membandingkan biografi yang terbaik dari seorang yang bertauhid, mengesahkan Allah, dari seorang yang memiliki akhlak yang mulia, muamalah kepada sesama manusia, kepada anak istrinya, kepada suaminya misalnya, bagi perempuan kepada ayah ibunya, kepada tetangganya, kepada orang kaya, orang miskin, kepada anak kecil yang besar, laki dan perempuan, bahkan kepada musuhnya. Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang terbaik bagi umat Islam, bagi kita sampai hari kiamat. Maka sudah pasti
apabila kita mendalami, mempelajari sirah Nabi yang mulia Al-Karim adalah bisa menumbuhkan, menanamkan, memberikan semangat keimanan kita, menambah dan memberikan semangat ibadah. Saya mohon maaf mengatakan, jangan mempelajari sirah Nabi, biografi Nabi hanya sekali dalam setahun. Ya, pas ada misalnya hari kelahirannya, itu pun kalau benar hari kelahirannya seperti yang dijelaskan oleh ulama sejarah. Ya, al-mu'arrikh, al-mu'arrikhun dan juga ahlul hadis. Tidak akan cukup waktu kita, wahai kaum muslimin dan muslimat, mempelajari hanya dalam satu malam, bahkan mungkin 1 jam, 2 jam, apalagi sebentar. Hingga banyak orang yang tidak mengenal Nabi yang mulia SAW secara sempurna, secara baik. Coba kita memberikan waktu secara khusus. Baik ada majlis ta'lim, ada kajian sirah nabawiyah. Atau kita berusaha untuk memberikan waktu kita dalam 1 hari atau dalam beberapa hari ke depan dan seterusnya. Membuka lembaran-lembaran dari karangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang tentunya kita mengatakan mengambil dari riwayat ya yang telah diteliti oleh para ulama hadis dan sejarah, bahwa riwayat berkaitan dengan biografi Nabi itu benar adanya, bukan riwayat yang lemah. Karena berkaitan dengan riwayat sirah Nabi juga ada yang dhaifah. Agar kita bisa mengetahuinya dengan baik. Bahkan ada karangan beberapa ulama bahkan secara khusus yang sangat terkenal. Karangan Imam At-Tirmidzi atau At-Turmudzi, seorang ulama hadis, bahkan ya ashabu as-sunanil arba, termasuk ya yang mengarang kitab hadis sunan yang terkenal, yaitu 4 kitab hadis sunan: Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Imam At-Tirmidzi memiliki kitab juga secara khusus berbicara, riwayat-riwayat yang beliau bawakan berbicara tentang syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya karakteristik dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bentuk tubuh beliau, bahkan gerakan tubuh beliau, bahkan pakaian beliau, bahkan bagaimana cara memakai sandal beliau, menyisir rambut beliau, dan seterusnya. Belum lagi berkaitan dengan hal yang sangat banyak sekali, terutama yang paling penting adalah berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah. Karena para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan manusia kepada tauhid uluhiyah atau al-ubudiyah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan kami sesungguhnya telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mereka menyeru umatnya, menyeru manusia, an ya'budullah, ibadatilah oleh kalian semuanya kalian kepada Allah, yaitu bertauhidlah kalian ya, wajtanibut taghut, dan tinggalkan kesyirikan dan tinggalkan semua sesembahan selain Allah, taghut. Maka tentunya kalau kita mengatakan ada orang dari sisi tertentu mempelajari sirah Nabi, mungkin dari akhlaknya saja, ternyata ada yang paling penting yang perlu kita pelajari, bahkan ini merupakan pondasi dasar di dalam agama, yaitu akidah. Bagaimana akidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana tauhid beliau? Bagaimana beliau mengajarkan para sahabat, apalagi para sahabat yang mereka terkenal di zaman jahiliyah, mereka banyak melakukan perbuatan syirik, pemahaman khurafat, tahayyul. Ya, sehingga inilah yang diberantas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan para sahabat, sehingga berubah sedikit demi sedikit, terkikis
sedikit demi sedikit, dan akhirnya para sahabat menjadi ya kaum muslimin yang pertama sekali ya menjadi contoh bagi umat Islam setelahnya dalam bertauhid, dalam akidah, dalam bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mentauhidkan Allah. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam seluruh perkara ibadah. Kalau kita katakan perkara yang paling tinggi adalah tauhid, jangan kita menyelisihi Nabi SAW, apalagi menyelisihi Nabi dan urusan tauhid sangat berbahaya, bisa jatuh kepada kesyirikan, kekufuran. Mengaku umat Islam tapi masih melakukan kesyirikan, bahkan syirik besar. Bahkan perkataan-perkataan kufur. Akan mengikuti ya, bukan mengikuti Nabi SAW tetapi mengikuti orang-orang di luar Islam dalam memahami akidah, dalam memahami Islam, dalam memahami ibadah, bahkan mengadopsi dari orang-orang di luar Islam atau entah dari mana sumbernya. Maka tentunya belum dikatakan kita mengikuti Rasulullah SAW, belum benar kita mempelajari sirah Nabi. Itu yang kita sampaikan tadi, maka salah kalau kebanyakan kaum muslimin ya hanya 1 jam, 2 jam atau 3 jam paling lama mempelajari hanya sekali setahun tentang biografi kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak dapat kita faedah dari sirah nabawiyah tersebut. Hanya sekedar lewat saja sejarah, katakan Nabi lahir di tahun gajah ini, kemudian sebutkan ini, hanya bertahap seperti itu saja, ringkas. Sementara kita mesti mengambil faedah, kalau kita katakan fawaid min siratin Nabi SAW, faedah-faedah yang sangat luar biasa ya dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita sebutkan tadi, mulai bahkan beliau dari kecilnya sudah ada nampak akhlak beliau yang mulia. Kemudian beliau tumbuh dewasa. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan mulai turun ayat 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Inilah ayat yang pertama turun di Gua Hira. Maka disitulah mulai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi juga dengan turunnya surah Al-Muddathir untuk berdakwah. Makanya dikatakan nubbi'a ya bil iqra ya wa ursila bil muddathir. Beliau menjadi nabi dan resmi menjadi nabi ya karena sudah diturunkan wahyu, dan kita mengetahui dikatakan dia seorang nabi dan rasul karena diturunkan wahyu. Makanya disebutkan sebelum umur Nabi SAW, sebelum 40 tahun umur Nabi, beliau belum menjadi nabi, masih manusia biasa seperti kita. Tetapi sudah ada ciri-ciri ya kenabian mulai dari kecil, apalagi tanda-tanda yang ada di badannya. Benjolan hitam berada di antara pundak, berada di pundak kirinya di antara bahu dan lehernya. Ada tanda kenabian. Ya, khatamun nubuwah. Baru beliau diangkat menjadi nabi umur 40 tahun, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Silakan memperdalami makna yang terkandung di dalam di awal-awal ayat surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan juga di awal-awal surat Al-Muddatsir. Dan terus berjalan kehidupan beliau, bahkan setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya ya yang diceritakan oleh istri beliau. Terutama yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. 7 orang sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis, ribuan hadis dari Nabi, dan mereka menghafalnya dan tidak ada lupa sampai mereka meninggal. 6 dari laki-laki dan 1-satunya dari wanita, yaitu
ibunda kita, istri Nabi SAW, Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq. Makanya wajar kalau Rasulullah SAW mengatakan ahabbun nisa ilayya ya Aisyah. Karena beliau paling muda, beliau perawan dinikahi, kemudian beliau paling berilmu. Maka dikatakan ya ahli hadis dari perempuan yang pertama adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga bukan ahli hadis, bukan muhaddis saja, tetapi juga faqihah. Ya, paham terhadap ilmu agama, apalagi beliau banyak meriwayatkan hadis. Dan terutama sekali membaca sirah nabawiyah, terkhusus dalam kehidupan rumah tangga Nabi SAW, di samping juga istri-istri Nabi, secara khusus juga Aisyah radhiyallahu anha, mengetahui bagaimana biografi kehidupan Nabi dalam berkeluarga. Ya, kalau di luar nanti para sahabat-sahabat yang laki-laki yang lain, antaranya Anas bin Malik juga dikatakan karena beliau berkhidmat di rumah Nabi SAW selama 9 atau 10 tahun. Maka beliau termasuk juga dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, dan diceritakan bagaimana biografi kehidupan Nabi SAW, bahkan secara khusus juga berhubungan dengan kehidupan di dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat yang lain. Terutama sahabat yang selalu menemani Nabi SAW di dalam safarnya, di dalam jihadnya, di dalam mukimnya, di majelis-majelis ilmunya, di pergaulan Nabi SAW dan seterusnya. Ya, berbeda-beda jumlah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Yang pasti yang terbanyak adalah 7 orang sahabat. Yang terbanyak adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian yang kedua adalah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka ya, apa yang dinukil kepada kita dari sirah nabawiyah, dari riwayat hadis-hadis yang sahihah, perlu kita pelajari, perlu kita dalami. Ini selalu kita dengarkan ungkapan bahasa kita. Saya nggak tahu juga apakah ada ungkapan dalam bahasa Arab, ungkapan dalam bahasa kita, ya, yang sangat tepat kalau dipraktekkan, ya, dalam mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama Islam. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Mahabbah adalah tingkat yang tinggi di dalam mencintai Allah dan Rasulnya, dan paling tinggi lagi adalah ya khullah. Ketika kita tidak kenal siapa Nabi kita, bagaimana kita bisa mencintainya? Begitu ya, ketika kita tidak kenal dengan Allah, kita tidak belajar tauhid, kita tidak belajar asma wa sifat, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dan tentunya tidak akan tertanam sayang ya kepadanya, dan tidak akan bisa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga wajar kalau seandainya kecintaan kepada Allah dan Rasul masih kurang. Bahkan kita mendahului cinta ya kepada selain Allah dan Rasulnya. Dan itulah yang diingatkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Ya, salatun man kunna fihinna wajada bihinna halawatal iman. Atau kama qala Nabi SAW, barang siapa yang ada 3 ini pada dirinya, maka dia akan merasakan manis iman. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari semua yang ada di alam semesta ini. Dari orang tuanya, dari anak istrinya, dari suaminya, dari pekerjaannya, dari atasannya, dari teman dekatnya, dari harta benda yang dia cintai, dan dari seluruhnya. Ya, maka dia akan merasakan manis iman. Ya, seperti tadi, bagaimana kita bisa tumbuh cinta kepada Nabi SAW dan kita mengambil ibrah, mengambil zikra, pelajaran, dan mengambil ibrah, pengajaran dari kehidupan Nabi SAW kalau kita tidak mempelajarinya. Banyak sekali, luar biasa, banyak sekali faedah dari perjalanan hidup Nabi SAW. Makanya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan, fa inna ta'ammula fi siratin Nabi SAW wa haddihi wa adabihi wa akhlaqi wa muamalatihi wa jihadihi wa badlihi wa ata'ihi wa ghairi dhalika min a'zami ma yazidul iman. Maka sesungguhnya
pengetahuan yang mendalam tentang biografi, tentang sirah, tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan gerakan tubuh beliau, ya, dakwah hadi yang secara khusus adalah petunjuk Nabi SAW, karena kita selalu membacakan, ini juga dibacakan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya setiap khutbah. Fa inna khairal huda atau hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hidayah petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mempelajari bagaimana petunjuk Nabi, bagaimana adab beliau, adab, ya, kita berbicara adab banyak sekali, ya, termasuk juga adab di dalam berjual beli, dan kita mengetahui bagaimana Nabi SAW sudah diberikan oleh Allah akhlak yang mulia, bahkan diberikan oleh Allah kelebihan. Ya, ketika beliau berdagang dan ketika beliau sebelum menikah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, hidup semati bersama Rasulullah dan menjadi istri Nabi sampai ke dalam surga. Bagaimana Nabi SAW diberikan tugas untuk menjual barang dagangannya sampai ke negeri-negeri yang jauh, diberkahi, dapat keuntungan yang besar. Dan Nabi memiliki akhlak adab yang mulia. Apalagi ketika beliau sudah menjadi Nabi dan Rasul. Bagaimana adab beliau? Bagaimana akhlak beliau? Luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala merekomendasi akhlak Nabi SAW kepada kita di dalam ayat Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung. Ya, kana khuluquhul Quran, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin ibunda kita ditanyakan, ya, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah akhlak Nabi Al-Quran. Sudah jelas Al-Quran adalah sumber hidayah, sumber petunjuk, ya. Dan zikir yang paling terbesar adalah membaca Al-Quran sebelum mengucapkan zikir yang lain, sebagaimana kesepakatan para ulama. Dan itulah akhlak Nabi SAW dan perlu kita belajar. Ya, makanya belajar akhlak wa muamalati, dan juga bagaimana muamalah beliau telah kita sebutkan sebelumnya. Yang semua kita dalam proses belajar. Bahkan seorang ulama pun dia terus belajar, apalagi kita orang awam. Ya. Ketika jihad beliau, bagaimana perjuangan beliau? Jihad dalam arti yang umum, pertama sekali adalah jihad menyampaikan risalah Allah, mendakwahi manusia kepada tauhid, memperingatkan manusia dari bahayanya dosa syirik, dan mengajak manusia untuk mengikuti beliau sebagai utusan Allah. Perjuangan yang berat. Bahkan Nabi SAW mendakwahi, ya, sahabat dahulu sebelum Islam, mereka masih kafir dan sebelum Islam, bagaimana beratnya dakwah Nabi SAW kepada mereka. Bahkan kita mengetahui bagaimana perjuangan Nabi dalam dakwah di awal-awal dakwah, ya, bahkan Nabi SAW diejek, bahkan Nabi SAW ketika sujud dilemparkan usus onta, taik onta, ya, dan ada di kepalanya, bahkan beliau pernah diinjak ketika sujud, dicaci maki dan yang lainnya, ya. Bahkan kita mengetahui bagaimana Nabi SAW dalam sirah nabawiyah di awal-awal dakwah sudah ada para sahabat yang masuk Islam, tapi orang kafir semakin gelisah, semakin resah, ya. Mereka ada memiliki perasaan bahwa ini akan semakin besar dan akan mengganggu, ya, mereka akan mengganggu agama nenek moyang mereka, ya, yang akan berpisahnya di antara ayah dan ibu, di antara anak dan orang tua, di antara keluarga dan di antara masyarakat, karena dibedakan dengan tauhid, karena tauhid itu adalah pemisah antara hak dan batil, antara tauhid dengan syirik tidak akan bersatu. Disitulah kegelisahan orang-orang kafir Quraisy, di antaranya Abu Jahal dan yang lainnya dari pemuka-pemuka kafir Quraisy, sehingga mereka berencana untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hijrah Nabi awal, ya, berangkat ke Madinah, ya, bersama Abu Bakar, kemudian bersama budak Rasulullah SAW, dan
ada penunjuk jalan dari orang-orang kafir yang dia amanah tidak memberitahu kemana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah disembarakan siapa yang bisa menangkap Nabi, menangkap Abu Bakar hidup atau mati akan diberikan hadiah 100 ekor onta. Ya, itu harganya miliaran rupiah. Ya, apalagi di zaman dahulu. Ini apalagi onta-onta yang dikatakan onta itu yang sehat adalah ibaratnya kalau di zaman sekarang mobil mewah. Dikasih 100 ekor onta. Siapa yang tidak tergiur? Sehingga orang berusaha untuk menangkap Nabi SAW. Tetapi Allah SWT menjaga Nabi yang mulia alaihissalam. Bagaimana beratnya jihad beliau. Maka beliau juga di awal dakwah ketika tidak ada orang Mekah yang mengikuti beliau. Bahkan mencaci maki dan menteror beliau. Beliau akhirnya pergi berangkat dari Mekah berjalan ke Taif. Menuju Taif, dan di perjalanan sebelum ke Taif mendapatkan ada 10 kampung yang beliau lewati, ya, yang kebiasaan orang Arab dari dahulu sampai sekarang mereka memuliakan tamu, dimuliakan kedatangan Nabi SAW. Tetapi ketika Nabi SAW berdakwah kepada tauhid, mengajak manusia kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, karena orang-orang jahiliyah mengibadati selain Allah, bahkan Tuhan mereka banyak, patungnya banyak. Maka setelah didakwahi kepada tauhid, mereka marah, mereka tidak senang, mereka bahkan mengusir Nabi, bahkan melempar Nabi, dan puncaknya ada di Taif. Dan itu yang dikatakan bagaimana azabnya Nabi SAW, bahkan berdarah-darah, dilempar dengan batu, bahkan bukan hanya orang merdeka, bahkan orang budak-budak pun melempar Nabi, bahkan dikatakan bukan hanya orang tua, anak-anak pun, orang-orang jompo pun melempar Nabi dengan batu. Mereka semua sepakat. Bahkan dikatakan juga ada orang gila yang ikut melempar Nabi. Begitulah beratnya, bahkan beliau berdarah-darah. Dan bagaimana datangnya 2 malaikat yang menjaga Al-Akhbasyain, dikatakan berada di antara gunung yang berada di dua gunung yang berada di antara Taif, dan adanya malaikat yang menjaga gunung tersebut dan menawarkan bagaimana gunung ini, bukit ini diangkat dan ditimpakan kepada penduduk Taif sehingga mereka semua mati. Nabi SAW tidak menginginkan kematian mereka dalam kesyirikan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, jangan kamu binasakan mereka karena mereka tidak tahu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka kaum yang tidak tahu. Mereka belum tahu kebenaran. Dan Nabi SAW berdoa mudah-mudahan anak cucu mereka akan bertauhid. Benar. Ya. Dengan doa Nabi SAW dikabulkan oleh Allah SWT. Dan sekarang tentunya kita mengetahui bagaimana negeri Taif yang sangat subur, dingin. Dan di situ adalah merupakan bagian dari negara kerajaan Saudi Arabia, dan mereka orang-orang yang bertauhid. Mereka orang-orang yang Islam. Ya, dari zaman Nabi sampai sekarang. Bagaimana perjuangan beliau, jihad beliau dalam dakwah dan juga dalam menyampaikan ilmu, bahkan kita mengetahui bagaimana beliau mendakwahi raja-raja besar di dunia ini. Jadi bukan hanya mendakwahi orang awam, orang kaya, orang miskin, tetapi juga ya sampai kepada penguasa-penguasa besar ketika itu Persia dan Romawi, Azimur Rum, ya, wa Azimul Furs. Juga dikatakan di tempat yang lain, ya, di raja-raja yang lain yang besar seperti di Yaman. Ya, bagaimana beratnya? Apalagi beliau langsung turun berjihad. Puluhan jihad Nabi SAW, bagaimana beliau berada di depan. Ya, subhanallah, beliau itu seorang nabi yang paling mulia, ya, yang sangat dimuliakan oleh semua sahabat. Ya, bahkan mereka tidak menginginkan sehelai rambut pun dari Nabi tercabut atau terluka sedikit pun dari kulit Nabi di dalam jihad. Tetapi subhanallah, beliau dalam medan jihad berada di depan karena beliau panglima perang. Bahkan disebutkan oleh para sahabat tidak ada, ini Umar bin Khattab kalau tidak salah menyebutkan, tidak ada yang paling berani dalam jihad kecuali Rasulullah yang paling berani dalam menghadapi musuhnya. Subhanallah, bagaimana ini sifat juga mulia, as-suja'ah, keberanian. Maaf, tidak seperti kita mungkin di zaman sekarang atau di zaman-zaman yang kita baca sejarah, ya, banyak komandan-komandan perangnya berada di belakang, anak buahnya yang di depan. Tidak dengan Nabi SAW. Allah SWT masih menjaga Nabi SAW. Bagaimana jihad beliau. Apalagi di perang Uhud kita membacanya bagaimana sampai patah gigi beliau. Ya, subhanallah. Berat yang dialami Nabi SAW,
Ya, untuk apa Nabi SAW begitu maunya dia mengorbankan bahkan nyawanya, bahkan semua hartanya. Kita mendapatkan kata Syekh Abdul Razak wa badlihi wa ata'ihi, begitu juga dalam Nabi SAW memberikan, ya, berinfak, ya, untuk agama Allah. Bahkan kita mengetahui untuk mengajak pemuka-pemuka suku-suku yang besar seperti katakan Aus, Khazraj dan yang lainnya, ya, yang terkenal mereka itu bermusuhan dengan Nabi SAW, bahkan membenci Nabi, tetapi terus didakwahi oleh Nabi. Kemudian, ya, salah satu penariknya adalah diberikan onta atau kambing, ya, sebanyak yang ada di padang rumput atau di padang Sahara yang begitu banyaknya. Dan beliau sampai para sahabat ada yang mengatakan Rasulullah SAW adalah seorang yang tidak takut fakir ketika dia berinfak. Kalau kita berinfak masih mikir, ya, habis duit kita ini, subhanallah. Jadi luar biasa. Luar biasa sirah Nabi SAW, dan banyak yang lain kata Syekh Abdul Razak tidak bisa kita sebutkan semua. Banyak sekali sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, biografi kehidupan Nabi SAW. Min a'zami ma yazidul iman, merupakan termasuk yang paling besar dalam menambah iman seseorang. Walidha harasa as-salafu rahimahullahu ala ta'allumi sirah an-nabawiyah. Oleh sebab itu kita mendapatkan para salaf, dikatakan salaf adalah mulai dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, generasi yang terbaik setelahnya tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ya, mereka sangat semangat sekali dalam mengajarkan anak-anak mereka dan kaum muslimin sirah nabawiyah, yaitu perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara khusus, dan telah kita sebutkan tadi, mereka belajar juga sendiri, kemudian mereka mendapatkan ilmu tentang sirah nabawiyah, mereka mengajarkannya kepada anak-anak mereka, kepada keluarga mereka. Kama qala Zainul Abidin Ali bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang merupakan cucu atau cicit dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, yang terkenal dengan gelarnya Zainul Abidin, ya. Dan beliau adalah seorang ulama dan juga seorang ahli ibadah yang sangat bertakwa. Dan beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, karena beliau tidak termasuk sahabat, maka dikatakan rahimahullahu ta'ala, radhiyallahu ta'ala adalah untuk sahabat. Beliau mengatakan, kunna nu'allimu maghaziyan Nabi SAW kama nu'allimu as-surata minal Qur'an. Atau di sini memakai fi'il mudhari'nya majhul, itu nu'allamu. Kunna nu'allamu adalah kami, berarti beliau masih kecil, masih anak-anak, diajarkan berarti oleh orang tuanya maghaziyan Nabi SAW, yaitu bagaimana perjuangan hidup Nabi SAW, jihad beliau dan yang seterusnya yang telah kita sebutkan di atas, sebagaimana kami diajarkan surat dari Al-Quran. Kita mengetahui bahwa belajar Al-Quran paling penting, ya, belajar bacaannya, belajar menghafalnya dan makna yang terkandung di dalamnya. Bagaimana sangat pentingnya, begitu juga kami diajarkan tentang maghaziyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan belajar Al-Quran dan Sunnah, belajar Sunnah Nabi, belajar hadis, belajar sirah nabawiyah. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, maka banyak kitab-kitab para ulama telah tertulis yang bisa kita ambil. Ada sirah Ibnu Hisam, ya, ada juga Sahih Sirah Nabawiyah dan yang lainnya. Yang jelas telah kita ingatkan tadi bahwa sebaiknya kita memilih kitab-kitab Sirah Nabawiyah adalah yang sudah direkomendasikan oleh para ulama ahli hadis, riwayat-riwayatnya. Di antaranya kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ya, dan yang lainnya banyak. Belajar, ada fawaidnya yang luar biasa, faedah-faedah yang kita dapat ambil menjadi pelajaran bagi kehidupan kita, bahkan menjadi semangat, ya, menjadi penyemangat bagi kita untuk tetap istiqamah, tetap berada di dalam agama Allah, tetap beriman dan tidak keluar dari Islam, tetap rajin beribadah dan seterusnya, ya. Di antaranya kalau kita membaca kitab yang juga sangat luar biasa, kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
di dalam bukunya, dalam matan yang sangat ringkas, tapi disarahkan oleh banyak para ulama, yaitu kitab Al-Usulus Salasah. 3 landasan utama di dalam memahami agama ini, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatul islami bil adillah. Ya, kata beliau, wajib semua kita kaum muslimin dan muslimat mempelajarinya, mengenal Allah. Ya, berarti belajar tauhid, belajar akidah, tauhid rububiyah, dan terkhusus tauhid uluhiyah, ubudiyah, dan terkhusus lagi tauhid asma wa sifat. Kemudian ma'rifatin Nabi SAW itu mengenal Nabi SAW, mempelajari hadis-hadisnya, sunnahnya. Ya, akan ada seorang pengarang buku mengarang kitab, ya, 24 jam sehari, 24 jam bersama Rasulullah SAW. Maksudnya bagaimana perputaran hidup beliau, akhlak beliau, dan seterusnya. Ya, begitu juga sirah nabawiyah secara khusus yang dikarang oleh para ulama. Ya, dan telah kita sebutkan tadi bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Usul As-Salasah. Subhanallah, kita mengatakan kenapa masih ada kaum muslimin yang, mohon maaf, kita mengatakan bahkan orang yang mengerti baca kitab Arab, mengerti belajar agama, bahkan tamat dari Timur Tengah, masih membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan istilah Wahabi atau apapun istilahnya, mengatakan bahkan sesat, yang menyimpang dan segala macam. Subhanallah, bagaimana luar biasa karangan-karangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, termasuk Usulus Salasah. Dan beliau telah menyebutkan ini ada dalam riwayat-riwayat hadis yang sahih. Makanya beliau mengatakan, diantaranya beliau mengatakan Muhammad tentang nasab Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim, wa Hasim min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, wal Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdalis salati wassalam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim, dan Hasim dari Quraisy, dari suku Quraisy, dan Quraisy dari suku Arab, dan Arab adalah merupakan keturunan dari Nabi Ismail, dan Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim Khalilullah, ya, kekasih Allah yang paling dekat, ya, yang semoga Allah SWT memberikan salawat dan salam kepada mereka semua. Dan semua para ahli sejarah menyebutkan bahwa nasab Nabi adalah nasab yang terbaik, karena nasab dari suku Quraisy adalah terbaik. Maka Nabi SAW pernah menyampaikan di dalam satu hadis, kalau seandainya akan dipilihnya seorang menjadi pemimpin dunia atau pemimpin kaum muslimin, khalifah, maka salah satu syaratnya dicari adalah dari keturunan Quraisy, dari keturunan suku Quraisy. Dan Nabi SAW dari suku Quraisy, ya. Dan ini kemuliaan suku, ya, Quraisy, dia telah direkomendasi oleh Rasulullah SAW. Tetapi tentunya mereka yang bertauhid, yang beragama, yang taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Dan nasabnya adalah nasab yang sahih, ya. Dan kalau kita baca di dalam beberapa kitab sirah nabawiyah, berhenti nasab Nabi itu disebutkan kepada Adnan. Ya, padahal setelah Adnan ada menyambung beberapa nasab baru sampai kepada Nabi Ismail. Dan seluruh para ahli sejarah telah memeriksa seluruh kitab sejarah atau sirah nabawiyah, mereka tidak mendapatkan setelah Adnan adanya bin sampai kepada Nabi Ismail. Tapi sudah sepakat semuanya, apalagi Nabi SAW sudah mengatakan, ya, itu dalam hadis yang disebutkan di atas tersebut, bahwa beliau adalah zuriyah Ismail bin Ibrahim, ada keturunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ya, berarti juga nasab betul keturunan Nabi yang terdahulu dan nasab yang termulia. Ya, dan dalam hadis yang juga disebutkan, innallaha astafa waladi Ibrahim Ismail, sungguhnya Allah SWT memilih, dalam hadis yang sahih, sungguh Allah SWT telah memilih dari anak Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail, wastafa min bani Ismail Kinana, dan telah memilih dari anak-anak Ismail, ada suku atau seorang yang bernama Kinana, wastafa min Kinana Quraisyan, dan juga Allah telah memilih dari suku Kinana yaitu suku Quraisy, wastafa min bani Hashim min Quraisy, dan Allah SWT telah memilih yang lebih kecil lagi sukunya yaitu Bani Hashim, ya, wastafahu alaihi salatu wassalam min bani Hashim, dan Allah SWT telah memilih Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah dari Bani Hashim, fahuwa khiyarun min khiyar, dan dia adalah terbaik dari yang terbaik. Makanya tidak ada ahli sejarah mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa mencela nasab Nabi SAW, baik dari sisi ibunya Aminah atau dari bapaknya Abdullah, walaupun, ya, di atasnya mereka meninggal dalam keadaan kafir, tapi semuanya keturunannya bersih
betul-betul berakhlak yang mulia, bersih dari perbuatan zina dan yang lainnya. Bahkan kita mengetahui bagaimana tempat yang paling mulia di permukaan bumi, rumah Allah, dan dia adalah Ka'bah Al-Musyarrafah, bahkan dibangun yang pertama sekali di permukaan bumi. Ya, ini disebutkan oleh ahli sejarah, ya, bahwa dibangun oleh anak Nabi Adam alaihissalam. Ya, dan kita mengetahui bahwa ya Ka'bah Al-Musyarrafah adalah tempat yang paling mulia. Dan Nabi SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah, tempat yang terbaik. Dan kita mengetahui bagaimana juga kakeknya Abdul Muttalib juga diberikan amanah memegang pintu kunci Ka'bah dan memelihara Ka'bah, dan beliau memiliki akhlak yang mulia. Bahkan disebutkan Abdul Muttalib kakeknya orang yang sangat dermawan, memberikan makan, memberikan minum setiap orang yang pergi tawaf. Padahal di zaman jahiliyah yang datang ke Mekah untuk mengelilingi Ka'bah dan seterusnya. Subhanallah, kemuliaan demi kemuliaan dari keturunan-keturunan kakek dan seterusnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini tidak kita dapatkan kecuali dari Nabi SAW keturunan ini, ya, nyambung ke atas, ya. Subhanallah, ya, semuanya orang alim, berilmu, bahkan banyak dari kakek-kakek Nabi terus yang telah kita sebutkan tadi adalah keturunan para Nabi dan Rasul. Subhanallah, bagaimana beliau setelah diutus menjadi Nabi umur 40 tahun dan meninggal umur 63 tahun. Dalam 23 tahun telah mengukir sejarah yang luar biasa. Sejarah dengan tinta emas, bagaimana biografi kehidupan Nabi SAW yang luar biasa. Ya, semua kita mesti mempelajarinya. Demikian yang dapat kita sampaikan, wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan kita pada sore Ahad pada hari ini, yang mudah-mudahan akan menambah iman kita dan selalu semangat untuk belajar agama, belajar hadis Nabi, sunnah Nabi, belajar sirah nabawiyah, agar Allah SWT menanamkan menambahkan iman dan mengokohkan iman di dalam diri kita. Ada sekitar 5 menit lagi masuk waktu azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Ada satu pertanyaan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz bertanya, sungguh ada yang berkata kepada kami bahwa kami tidak mencintai Nabi karena kami tidak merayakan Maulid Nabi. Ini salah. Ya, karena bentuk cinta kepada Nabi adalah dengan mengikutinya. Baca surat Ali Imran ayat 31. Ya, kita singkat saja karena waktu kita terbatas. Jawaban yang singkat saja, baca surah Ali Imran setelah surah Al-Baqarah, itu surat yang ketiga, setelah Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran di ayat yang ke-31. Nah, coba baca ini, baca ayat ini, baca terjemahannya, baca penjelasan secara khusus tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir Imam At-Tabari, Al-Baghawi, tafsir Imam Sa'di, ya, Imam Muhammad Amin Asy-Syanqiti, Adwaul Bayan, tafsir para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad kepada semua umat Islam, ya, apabila kalian mencintai Allah, apa syaratnya? Fattabi'uni, maka ikutilah aku, ya, itu ikutilah Nabi SAW. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi syaratnya adalah bentuk kita mencintai Nabi adalah dengan mengikutinya. Pertanyaan, apakah Nabi merayakannya? Ketika tidak, maka itu bukan termasuk praktek dalam mencintai Nabi SAW. Dan terbalik, kalau seandainya tidak melakukan ini, dikatakan bahkan tidak mencintai Nabi SAW. Itu yang dikatakan bentuk cinta kita. Bahkan para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah ayat imtihan, menguji setiap kaum muslimin yang mengatakan cinta Rasul, cinta Nabi dengan mengikuti beliau atau tidak. Kalau tidak, bahkan menyelisihi perbuatan beliau seperti melakukan perayaan-perayaan seperti ini, kemudian tidak ada contoh dari Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat, maka belum benar cintanya. Ada ungkapan para ulama, ya, kalau seperti itu berarti dia bohong cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dapat kita sampaikan, jawaban singkat saja karena waktu kita terbatas. Wallahu taala alam bisawab. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.